Kami bersyukur untuk malam ini kami boleh kembali ada di hadirat Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami dikuatkan, kami dipulihkan, tetapi juga kami diajari akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat sore ini, buat malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sekarang berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan firman-Mu dan ajari kami akan kebenaran-kebenaran-Mu supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Senang sekali boleh kembali ketemu dengan Bapak Ibu dalam ibadah sore hari ini. Saya Pendeta Natali Prayogo, satu sukacita, satu kehormatan untuk bisa menikmati ibadah sore ini. Minta maaf Bapak Ibu, saya datang terlambat ya. Dengan segala daya upaya ternyata tetap saja terlambat ya. Saya belajar sesuatu Bapak Ibu, karena ini bulan keluarga ya. Jadi nanti sebelum kita lihat firman Tuhan, tapi sementara perjalanan itu, saya belajar sesuatu, seperti Tuhan ngomong dalam hati saya begini. Kita tidak pernah bisa menduga apa yang terjadi. Kita tidak pernah bisa menduga apa yang di depan kita. Semua daya upaya sudah dikerjakan, tetapi kalau bukan Tuhan, maka segala sesuatu bisa berantakan. Ya, makanya Raja Salomo bilang, Mazmur 127, bukan ini khotbah kita hari ini Bapak Ibu. Tapi Mazmur 127 bilang begini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, bukannya orang tidak membangun loh. Tapi orang membangun, tapi kalau tidak melibatkan Tuhan dan tidak diberkati oleh Tuhan, sia-sia, sia-sia. Ya, banyak orang berusaha untuk membangun, banyak orang berusaha untuk memiliki rumah tangga yang baik. Tetapi kalau tidak melibatkan Tuhan, sia-sia, sia-sia ya. Tadi kami berangkat udah jam 4:15, bayangkan Bapak Ibu. Udah jauh dari jam biasanya Semarang Kudus paling 1,5 jam lah ya. Sudah di awal sudah lewat jalan tikus ya. Udah senang sampai keluar dari tol itu ya, sampai di Demak senang. Wah, udah lewat tol, udah dekat. Begitu keluar tol, waduh, di depan lihat jalan macet, lalu mestinya belok kanan kan, lalu kami harus belok kiri. Waduh, sudah truk kiri kanan, wadah. Sudah semua daya upaya sudah macet ya, enggak mungkin. Lalu kemudian seperti Tuhan bilang gini, ini loh, kalau tanpa aku kamu enggak akan bisa. Tanpa aku enggak akan berhasil, ya. Jadi Bapak Ibu, membangun keluarga itu tidak bisa tidak, harus dengan Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya ide keluarga. Keluarga bukan ide manusia, bukan ide dari budaya, bukan. Itu idenya Tuhan. Nah kalau idenya Tuhan kita mau jalankan sendiri, kacau, pasti. 100% pasti. Mungkin Anda berkata gini, Pak, tapi saya lihat ada banyak keluarga di sana bukan Kristen, gak kenal Tuhan, menghujat Tuhan, baik-baik saja keluarganya. Loh Bapak Ibu, jangan menilai sesuatu dari bungkusnya. Kita kan sudah tahu itu kan, kalau kita cuma menilai dari bungkusnya, kecewa. Ya, saya beberapa hari yang lalu Bapak Ibu ya saya tidak terlalu suka snack ya, tapi karena saya lihat kemudian anak saya juga senang, kemudian kami beli satu kacang merek Jepang, mereknya Jepang, buatan Indonesia ya, mereknya Jepang saudara ya, beli. Ya seginilah bungkusnya saudara ya. Kemudian ketika kami bawa pulang saya buka, potong, bungkusnya segini, isinya segini saudara, bener. Betul beli angin, bukan beli isi saudara ya. Nah begitu juga kalau kita ngelihat di luar sana, kelihatan menarik, kelihatan kaya, kelihatan harmonis, kita tidak tahu isi di dalamnya. Ya. Oke, karena itu saya percaya, saya bersyukur Bapak Ibu, bulan ini bulan keluarga, di tempat saya melayani juga kami baru selesai bicara bulan keluarga pada bulan yang lalu, keluarga itu sangat penting. Bahkan saya bilang bukan sangat penting, keluarga itu terpenting. Setelah iman, keluarga itu menduduki hierarki yang terpenting.
Karena tanpa keluarga yang baik, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup, saudara. Ceritanya sangat banyak, ya. Suami, ayah, pengusaha, bangkrut, hidup bisnisnya berantakan. Tapi ketika keluarganya utuh, keluarganya kuat, dia bisa bangkit kembali. Bisa bangkit kembali. Tapi kebalikannya, seorang suami, seorang pengusaha, sukses besar, tapi keluarganya berantakan, tidak lama kemudian jadi berantakan. Jadi betul Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat satu tema yang sangat baik. Keluarga itu adalah benteng kasih. Saya tertarik sekali judul ini. Ayatnya sih sudah berkali-kali saya baca, berkali-kali saya khotbahkan. Tapi judulnya ini yang membuat saya berkata, wow, betul keluarga itu benteng. Keluarga itu tempat perlindungan. Keluarga itu tempat berlindung di tengah badai. Ya, masalahnya adalah apakah anggota keluarga melihat, merasa keluarga sebagai benteng. Kalau iya, maka keluarga itu akan utuh, keluarga itu akan kuat, dan keluarga itu akan kokoh sampai maut memisahkan. Ya, mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Kita akan membaca di dalam Khotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Ayat yang sudah kita tahu, kita sering membacanya, sering dikhotbahkan. Tapi bagus untuk kita lihat kembali di hari ini sesuai dengan tema yang kita bahas bersama-sama ya. Khotbah 4 9 sampai 12. Apa kata Raja Salomo? Berdua lebih baik dari seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik. Mereka mendapatkan yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi artinya ada orang yang berjerih payah dan tidak mendapat hasil. Ya, kenapa? Karena tidak membangun kebersamaan dengan baik. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Lalu ditutup dengan satu kalimat yang kita semua sudah sering mendengar, terutama di dalam ibadah pemberkatan nikah. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Oke, Bapak Ibu, ayatnya kita sudah tahu, kita sudah familiar sekali, sudah biasa. Tapi mari sekarang kita coba proyeksikan ayat-ayat ini ke dalam hidup kita sebagai keluarga. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Ironi akhir zaman adalah rumah semakin besar, teknologi semakin canggih, taraf hidup meningkat, tapi ironinya adalah hubungan keluarga justru menjadi semakin rapuh. Kenapa demikian? Karena masing-masing anggota keluarganya walaupun hidup di tempat yang sama, tetapi hidup sendiri-sendiri. Orang tua sibuk dengan pekerjaan, anak-anak sibuk dengan gadget, suami dan istri tinggal serumah, tapi hidup sendiri-sendiri. Saudara-saudara, sudah sangat banyak rumah-rumah orang kaya, ya. Di setiap ruangan ada televisinya. Ya, ruang tamu ada televisinya, ruang makan ada televisinya, ruang tidur ada televisinya, ruang tidur anak ada televisinya, ruang tidur pembantu ada televisinya, tukang pos jaga satpam ada televisinya. Saudara tahu, itu semua adalah kemajuan teknologi yang menunjukkan taraf hidup yang baik. Karena kalau tidak kan tidak mungkin beli TV segitu banyak. Tapi di sisi yang lain sudah tahu bahwa setiap televisi itu justru membuat ikatan semakin menipis. Kenapa? Karena masing-masing berkonsentrasi kepada apa yang dilihat. Oke, bukan televisi, gadget yang dipegang di tangan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, rumah sekarang sering menjadi hotel, bukan menjadi rumah. Pulang ke rumah untuk apa? Untuk tidur. Pulang ke rumah untuk apa? Untuk istirahat. Kapan pulangnya? Tengah malam. Kapan berangkatnya? Pagi-pagi. Lalu untuk apa punya rumah? Mendingan betul di kos saja atau di hotel saja. Saudara, Bapak Ibu,
saya pernah di dalam pastoral gereja kan kami selalu memberikan konseling pranikah ya. Lalu kemudian saya tanya kepada pasangan yang akan menikah. Ini beberapa pasangan yang kami dapati dengan fenomena yang sama. Yaitu begini. Saya tanya suaminya, Kak, kamu bekerja apa? Oh, saya bekerja sebagai sales. Oh, sebagai sales, ya. Jadi kamu kalau berangkat ke tempat pekerjaan, ke sales, keluar kota, kamu keluar kota? Iya. Kapan kamu keluar kota, kapan kamu kembali? Lalu dia bilang, oh saya kalau keluar kota setiap hari Senin Pak. Lalu kembalinya kapan? Kembalinya ya tergantung Pak. Kalau bisa hari Jumat ya hari Jumat, kalau enggak ya hari Sabtu. Oh, jadi kamu berangkat hari Senin, pulang hari Sabtu? Iya Pak. Lalu kamu di rumah hari Minggu Pak. Dan sekarang kamu mau menikah? Iya Pak. Jadi kamu menikah untuk ketemu dengan istrimu dalam 1 minggu, 1 hari. Lah buat apa menikah? Lihatin saya dengan pandangan yang gak enak gitu. Tapi saya bilang coba pikir baik-baik. Apa sih maksud menikah itu apa? Maksud menikah itu kan supaya bersama-sama. Maksud menikah itu supaya ada ikatan. Nah kalau seperti ini, kamu menikah, lalu kemudian kamu hari Senin pergi, kamu pulang hari Sabtu, itu pun mungkin udah capek, ketemu Sabtu malam, hari Minggu mungkin ke gereja, ya kalau gak capek, hari Senin pergi lagi. Pertanyaannya, lah buat apa menikah? Lalu dia bilang, Pak tapi kerjaan saya seperti ini. Oke, kalau kerjaanmu seperti itu dan kamu memang berniat menikah, izinkan sebagai hamba Tuhan saya kasih tips. Kerjakan pekerjaanmu ini 1 tahun lagi. Setelah itu berhenti. Terus saya kerja apa? Mikir, cari jalan. Sebab gak mungkin kan menikah hanya ketemu dengan istrinya hari Sabtu malam, Minggu. Sekarang saya tanya, kalau istrimu hamil bagaimana? Terus yang kalau ada gangguan, kalau ada masalah, terus siapa yang mesti membawa istrimu ke dokter? Ya kan ada orang tua saya, ada teman saya dan sebagainya. Loh, yang bikin hamil siapa, yang kamu kasih masalah siapa, kan begitu saudara. Tapi itu yang sering terjadi, Dan banyak orang tidak menyadari bahwa sebetulnya membangun sebuah keluarga itu kata kuncinya adalah bersama-sama. Bersama-sama. Sejak semula Allah merancang keluarga menjadi tempat yang paling aman. Bersama-sama. Bukan benteng dibentuk dalam tembok batu, tetapi benteng yang dibangun di dalam kasih. Itulah yang sebetulnya Tuhan inginkan kita alami di dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para suami, kita bekerja sehari ya, lelah, banyak tantangan, diomelin bos, dimaki-maki sama pelanggan gitu ya, dan macam-macam lah saudara ya. Lalu ketika kita pulang ke rumah, ayo jujur dalam hati, gak usah ngomong ya, nanti kalau ngomong bisa muncul masalah. Tapi jujur dalam hati, waktu kita pulang ke rumah, apa yang kita temukan di rumah? Kedamaian, ketenangan, kehangatan, atau kita pulang ke rumah, mandi, dan kita keluar lagi. Macam-macam alasannya. Ya kongko lah, ketemu orang lah, ketemu klien lah, padel lah, apa macam-macam lah saudara. Tapi intinya apa? Intinya rumah tidak menyenangkan. Rumah bukan tempat yang hangat. Rumah bukan tempat yang sejuk di mana kita bisa mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau rumah kita bukan tempat yang hangat, maka rumah kita pasti bukan benteng yang kuat, pasti saudara. Artinya kita nggak punya perlindungan. Artinya kita dalam keadaan yang rentan, gampang diserang dan gampang kalah. Keluarga itu tempat perlindungan, benteng. Ini sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita menyadari kita itu perlu perlindungan, maka kita juga perlu menyadari kita harus membangun keluarga kita dengan serius. Tidak bisa hanya secara natural, alamiah. Ya tinggal nanti kita lihatlah, pokoknya kita menikah dulu, kan kita udah cocok ya, gitu saudara. Saya suka tanya kepada pasangan yang akan menikah, kenapa kamu menikah? Senggol-senggolan, lalu lihat tole-tole, tertawa-tertawa, kan kita sudah cocok. Sejak kapan
pria dan wanita itu cocok itu sejak kapan, saudara? Enggak pernah, betul enggak saudara? Loh, pria dan wanita itu disebut sebagai lawan jenis, betul enggak? Loh, lawan jenis sejak kapan cocok? Enggak mungkin cocok. Oh, namanya saja lawan jenis. Makanya sekarang di luar sana, dan kita harus hati-hati ya Bapak Ibu, Anda yang punya anak-anak sudah di usia remaja ya, itu hati-hati. Sekarang di luar sana arus LGBT sangat kuat. Dan Anda mesti melihat ya, kita harus mengakui dengan jujur walaupun malu. Ikatan di antara mereka lebih kuat dari ikatan di antara suami istri. Kenapa begitu? Mungkin, ya karena sejenis. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi yang saya mau bilang kepada kita adalah seperti ini. Ketika kita merasa bahwa pernikahan hanya karena cocok, itu bisa muncul masalah. Karena cocok itu ketika di dalam masa promosi. Masa pacaran, orang pacaran itu pasti kelihatan bagus. Namanya saja promosi. Beli 1 dapat 3, kan itu promosi. Datang ke rumah pacarnya, yang dibawa apa? Brownies, ya. Yang dibawa apa? Ya makanan. Coba nanti kalau punya rumah sendiri, apa yang dibawa pulang? Saudara, ketika kita menjalani perjalanan pernikahan, tidak segampang yang kita lihat di televisi atau kita lihat di medsos. Ada lagi saya tanya dengan ceweknya, kenapa kamu mau menikah sama orang ini? Saya ngomong tegas, sama orang ini. Gitu. Ya gini loh Pak, jujur saja Pak, dia itu lucu Pak. Lucu. Sambil senyum dia bilang, dia nyenggol pasangannya, ini lucu Pak. Saya bilang, lucu itu kan sekarang. Lucu itu kan saat ini. Salah besar kalau kamu menentukan pilihan karena lucu. Yakin ya saya kasih tahu. Saya bukan Tuhan, saya juga bukan Nabi. Tapi kita kasih tahu nanti. Sebentar lagi setelah kamu menikah, dia enggak lucu lagi. Percayalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebuah pernikahan itu perlu dibangun dengan serius kalau kita merasa hidup kita rentan. Kalau kita merasa hidup kita gampang diserang. Tapi kalau tidak, ya enggak akan. Orang enggak akan melihat keluarga sebagai benteng. Tema ini sangat penting. Dan terus terang saya berkata kepada Bapak Ibu, walaupun saya sudah baca ayat ini berkali-kali. Tapi ketika saya menyiapkan ayat ini, pertama kali sebelum saya menyampaikan kepada Anda, saya diberkati lebih dulu. Karena saya merasa betul ya. Apakah saya merasa hidup saya itu rentan? Atau saya merasa hidup saya tak tersentuh? Hidup saya tak mungkin dikalahkan. Kalau saya berpikir seperti itu, keluarga enggak penting. Tapi kalau saya berpikir bahwa saya penuh kelemahan, saya mudah jatuh, saya gampang sekali ditipu, keluarga adalah benteng yang kokoh. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana benteng kasih itu dibangun. Yang pertama, benteng kasih itu dibangun dengan kebersamaan. Udah jelas, namanya benteng kasih. Kalau benteng kasih itu pasti harus 2 orang, nggak bisa sendirian. Kalau sendirian itu kan namanya itu apa namanya penyakit jiwa yang mengagumi dirinya sendiri ya kan. Lihat televisi, lihat cermin lalu bilang ganteng yo, aku udah. Loh, ada orang yang seperti itu. Tapi saya percaya orang normal kalau disebut benteng kasih, ya pasti ada orang lain. Pengkhotbah ayat yang ke-9, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Berdua
lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik. Berdua lebih baik karena ada yang baik. Nah, kata baik itu berarti menguntungkan, lebih bernilai, lebih berhasil. Hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang berpikir, daripada nanti saya membangun keluarga dan berantakan, mendingan saya hidup sendiri. Hidup sendiri lebih enak, hidup sendiri lebih bebas, hidup sendiri lebih bahagia. Enggak ngerepotin orang lain, enggak direpotin orang lain. Saya bilang, betul, kalau Anda hidup sendiri, Anda enggak direpotin orang lain, Anda enggak ngerepotin orang lain. Anda hidup sendiri, Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan, betul. Tapi Alkitab bilang apa? Berdua itu lebih baik. Lebih baik artinya lebih baik dari apa? Dari seorang diri. Jadi artinya seorang diri itu enggak buruk-buruk amat. Seorang diri itu oke-oke saja. Tapi berdua itu lebih baik. Nah, kalau Anda mau puas dengan yang baik ya silakan saja. Enggak apa-apa. Tapi Alkitab bilang berdua itu lebih baik. Oke, sekarang enggak Pak, saya enggak mau lebih baik. Saya mau baik saja udah cukup buat saya. Oke. Tapi saya tetap memberi kepada Anda yang berpendapat demikian. Saya tetap memberi kepada Anda sebuah argumen yang Anda enggak bisa lawan. Apa itu? Kodrat Allah untuk manusia. Kodrat Allah untuk manusia tidak baik manusia seorang diri. Jadi yang Anda anggap baik itu dan Anda bilang tidak mau lebih baik, yaitu membangun pernikahan, dan Anda bilang sendiri itu baik, itu kan menurutmu. Menurut Tuhan tidak baik. Jadi ya udah sadari bahwa sebaik-baiknya hidup sendiri di hadapan Tuhan tidak baik dan lebih baik untuk hidup berdua bersama. Jadi ya jalani, dan saya percaya ketika Alkitab bilang itu lebih baik, pasti lebih baik. Mungkin kita akan bilang, aduh ada ini, ada itu, ada ini. Kenapa kita sering mengeluh di dalam keluarga Bapak Ibu? Mungkin ada di antara Bapak Ibu minta maaf ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belakangan mungkin, aduh Pak saya merasa keluarga saya ini, itu. Dan mungkin Pak saya merasa bahwa Tuhan salah menjodohkan saya dengan istri saya atau suami saya. Enggak. Jodoh itu pilihan kita. Ini kalau ini anu ya Bapak Ibu ya. Ini urusan bukan teologi dasar, bukan. Ini hanya pandangan saja, pandangan saya. Pandangan saya saja. Kalau salah dihapus, di-delete saja ya. Pandangan saya bahwa pasangan yang Tuhan berikan kepada saya itu adalah pilihan saya dan saya bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Itu pandangan saya. Kalau salah di-delete ya enggak apa-apa. Karena itu pandangan pribadi. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Supaya kita tidak dengan mudah menyalahkan bahwa, loh Tuhan ini salahmu. Kenapa engkau pertemukan aku dengan dia? Loh, yang ketemu ya saya sendiri, yang tertarik ya saya sendiri, yang menjalin hubungan ya saya sendiri, yang mau menikah juga saya sendiri, giliran saya merasa pernikahan tidak sesuai dengan harapan saya, Tuhan disalahkan. Lah ini kan namanya enggak fair. Makanya dalam pandangan saya, betul ada rencana Tuhan betul. Tetapi di dalam perjalanan itu, Tuhan memberi kepada setiap kita kehendak bebas untuk memilih. Tentu saja dengan segala macam atau rambu-rambu yang Tuhan berikan. Dan ketika kita menemukannya, kita bawa kepada Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan senang karena Tuhan itu inisiator keluarga, dan ketika kita menjalaninya, jalani dengan bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu pilihan sendiri.
Jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan lingkungan. Ya itu pilihan kita. Aku mengambil engkau, kan janji nikah begitu. Aku mengambil engkau yang pria ya. Aku mengambil engkau menjadi istriku yang sah. Kalau yang wanita kan aku menerima engkau menjadi suamiku yang sah. Artinya itu kan keputusan komitmen dari masing-masing pasangan, masing-masing pribadi. Jadi bertanggung jawablah dengan keputusan tersebut. Nah itu pandangan saya Bapak Ibu. Karena itu ketika kita mengambil keputusan untuk bersama-sama, maka kita membawa keputusan itu kepada Tuhan dan percayalah bahwa ketika kita sudah melakukan di dalam jalurnya Tuhan, maka Tuhan itu tersenyum ketika melihat kita memilih untuk tidak sendirian. Berdua itu lebih baik. Keluarga adalah jawaban Allah terhadap kesendirian manusia. Bapak Ibu, tinggal serumah belum tentu hidup bersama, belum tentu. Karena bersama itu tidak berarti di tempat yang sama. Karena bersama itu banyak unsurnya. Manusia itu kan tubuh, jiwa dan roh, ya. Tubuh ini berbagai bagian ya, ada indera kita ya, ada kelingkungan kita, jiwa kita, ada perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita dan sebagainya. Jadi bersama-sama itu aspeknya sangat luas, bukan hanya tinggal di dalam sebuah rumah yang sama. Ada keluarga yang makan sendiri-sendiri, ibadah sendiri-sendiri, karena apa? Sibuk dengan HP masing-masing ya. Saya yang menganjurkan kepada jemaat, karena di tempat kami baru selesai bulan keluarga Bapak Ibu. Saya bilang kepada jemaat begini, kalau setuju ya, kalau enggak sekali lagi di-delete saja ya Bapak Ibu ya. Kalau setuju, Bapak Ibu, Anda harus punya waktu setidak-tidaknya 1 hari dalam 1 minggu, setidak-tidaknya itu. Ya, kalau bisa tiap hari lebih bagus. 1 hari dalam 1 minggu, semua keluarga kumpul bersama-sama untuk makan bersama-sama. Dan pada waktu makan bersama, harus ada 1 kotak, di mana di situ semua HP diletakkan. Harus. Kenapa? Karena HP itu sebetulnya perusak kebersamaan. HP itu, tahu ya kalimatnya ya, handphone itu kan mendekatkan yang jauh, ya, tapi menjauhkan yang dekat. Dan itu berbahaya. Secara fisik dekat, tapi secara hati sangat jauh. Ayo jujur dalam hati yuk, siapa di sini bilang begini, Pak, memang sekarang kalau saya ngomong sama istri saya, sama suami saya itu enggak nyambung Pak. Rasanya itu selip terus. Padahal ya tinggal di rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi selip terus. Itu bukti bahwa di tempat yang sama tidak berarti bersama-sama. Kasih itu dibangun oleh kebersamaan. Dan kasih itu bertumbuh ketika waktu disediakan. Bapak Ibu, akhir zaman ini ada fenomena yang banyak disetujui, diikuti, dipraktekkan oleh banyak orang. Yaitu begini, di tengah-tengah kesibukan hidup, kita itu butuh quality time. Quality time bersama dengan keluarga. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksud mereka itu begini loh, quality time itu maksudnya tidak perlu sering, tidak perlu panjang, yang penting berkualitas. Dan banyak orang setuju. Minta maaf, sekali lagi saya berpendapat, kalau tidak setuju di-delete saja ya Bapak Ibu. Saya berpendapat itu keliru besar. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada quality time tanpa quantity time. Tidak ada. Kasih itu dibangun melalui waktu. Coba bayangkan Bapak Ibu, bayangkan ya. Anda sebagai ayah sibuk, anak sibuk, tapi Anda dan anak
ingin membangun kebersamaan melalui yang namanya quality time. Quality time artinya nggak panjang tapi berkualitas. Oke, saya tanya, nggak panjangnya berapa lama? 5 menit cukup nggak? 10 menit cukup nggak? Bilang sejam deh, cukup nggak? Oke, sejam kan lama ya. Oke, no problem, sejam deh. Lalu bilang begini, yuk, ini, apa-apa nggak? Nah, sini, yuk kita berquality time yuk. Oh ya, yuk. Mulai ya, tit, nah mulai, tit. Oh kurang 2 menit, tit selesai, oke goodbye. Begitu Bapak Ibu. Tuh katanya quality time itu yang penting kualitasnya, waktunya nggak penting, nggak bisa. Kalau itu dipraktekkan, saya percaya tidak ada istri, tidak ada wanita yang sekarang bersedia menjadi istri Anda. Kenapa? Anda datang pacaran, quality time. Saya punya waktu 15 menit. Yuk kita pacaran mulai dari sekarang. Selesai. Sudah ya, saya pulang ya. Mau? Para ibu-ibu mau punya pacar kayak begitu? Kan Anda bilang, ini orang apa robot ya? Kan begitu Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin. Kasih itu bertumbuh melalui waktu. Dan kasih itu setara dengan waktu. Kenapa dulu waktu pacaran, jam itu berputar lebih cepat daripada setelah menikah. Karena dulu cintanya itu begitu menggebu-gebu sampai lupa waktu. Kapan pulang? Setelah dengar dari dalam papa gini, oh sudah waktunya pulang. Kenapa papa atau mama batuk-batuk? Karena lihat udah 3 jam. Kenapa bisa 3 jam gak terasa? Karena cinta. Cinta, kasih, dan waktu itu berbanding lurus. Kalau waktu ini sudah turun, cinta sudah turun. Kalau suami istri sudah tidak ada waktu untuk ngomong, ngobrol, saudara boleh beralasan apapun, tapi minta maaf saya harus berkata, cek betul apakah cinta masih di dalam kadar yang sama seperti dulu. Yang pertama, benteng kasih dibangun di dalam kebersamaan. Ini ada fenomena modern Bapak Ibu. Ini baru ya. Namanya vaping. Vaping itu singkatan dari phone snapping. Apa phone snapping? Phone snapping adalah perilaku mengabaikan orang lain di dalam percakapan atau interaksi sosial karena lebih berfokus kepada phone. Jadi mengabaikan orang lain, tidak berfokus kepada orang lain karena sedang memegang handphone. Itu namanya vaping. Nah dari definisi ini mungkin ada yang mulai berpikir begini, kok kayaknya itu menunjuk kepada seseorang ya? Kok kayaknya itu mungkin bojoku kaya ngono mungkin. Cuman mungkin gak ngaku aja. Berapa sering istri-istri ngomong sama suami gak dijawab. Pak, diam aja. Pak, diam aja. Itu bukan dia gak dengar Bapak Ibu. Itu karena fokusnya ke handphone. Mengabaikan. Artinya apa? Maaf ya, ini lebih penting dari kamu. Bahaya Bapak Ibu. Itu sebuah tanda-tanda bahwa kita harus hati-hati. Karena mungkin tanpa kita sadari, sudah ada jenuh, sudah ada rasa lelah,
Dan itu bisa berakibat lebih buruk di dalam perjalanan yang akan datang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu. Benteng kasih dibangun dengan saling menolong. Kalau ada kebersamaan, ada saling tolong menolong. Ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Salomo mengakui Bapak Ibu bahwa semua orang bisa jatuh. Makanya tadi saya bilang kepada kita, kalau Anda nggak merasa dirimu bisa jatuh, kalau Anda nggak merasa diri Anda rentan, keluarga nggak penting. Dan tidak perlu mementingkan keluarga, kenapa? Karena Anda bisa sendirian. Tapi Salomo orang yang sangat hebat, sangat kaya, sangat berkuasa. Dia tetap bilang, orang itu bisa jatuh. Nah, keluarga menjadi pembeda. Yang membedakan itu bukan siapa yang jatuh, tetapi siapa yang ada untuk mengangkat yang jatuh. Hidup kita butuh support system, butuh dukungan, butuh orang-orang terdekat. Bapak Ibu, ini penting sekali dan banyak dilupakan oleh orang. Di tengah-tengah arus individualisme, orang merasa bisa dan mampu sendirian. Tak mungkin. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kodrat manusia. Jadi Bapak Ibu, kita butuh support system. Siapa? Orang-orang terdekat dengan kita, yang memahami kita, yang mengerti kelemahan kita, dan mau support kita, support system. Dan Anda tahu support system yang pertama dan yang terbaik adalah keluarga. Support system yang kedua yang kita juga harus punya adalah gereja. Karena di gereja kita bisa mendapat dukungan, di gereja kita bisa mendapatkan nasihat rohani, di gereja kita bisa didoakan. Keluarga itu tempat pemulihan, bukan tempat penghakiman. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Keluarga itu tempat pemulihan, bukan tempat penghakiman. Tempat penghakiman berarti apa? Berarti ada vonis, ada tuntutan, ada dakwaan. Ini gara-gara kamu menunjuk kepada pasangannya. Bapak Ibu, satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah ini. Ketika orang menikah, kesalahan satu orang menjadi kesalahan bersama. Itu kita nggak boleh lupa. Jadi tidak boleh di dalam keluarga. Suami ngomong sama istri, istri ngomong suami, ini salah kamu, gara-gara kamu. Boleh memberitahu, boleh mengingatkan, tapi tidak boleh menghakimi. Kenapa? Dua menjadi satu. Bagaimana mungkin dua menjadi satu ketika kecemplung ke dalam air, lalu yang satu basah, yang satu kering? Enggak mungkin kan? Kalau cemplung air ya dua-duanya basah. Nah ironinya begini loh Bapak Ibu, kalau ada masalah, nudingnya cepat sekali. Tapi kalau ada berkat, senyum-senyum, tenang-tenang, seperti ya itu wajar. Padahal Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama, suka dan duka ditanggung bersama-sama. Benteng kasih adalah tempat di mana di dalam keluarga itu ada pemulihan. Sayangnya banyak keluarga justru menjadi tempat yang paling keras. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, kegagalan terus diungkit, luka lama terus dikorek. Bapak Ibu, saya berharap tidak ada di sini. Tapi saya harus bilang dengan jujur, di dalam penggembalaan pastoral, saya sering kali berjumpa dua orang yang menikah, pasti karena cinta, tidak mungkin tidak.
Nggak ada zaman sekarang, zaman Siti Nurbaya dijodohkan terus kawin, nggak ada. Pasti karena cinta, artinya saling mencintai. Tapi setelah sekian waktu lamanya, dua orang yang saling mencintai menjadi saling membenci. Dua orang suami istri datang minta konseling. Dari waktu datang aja udah kelihatan, saudara. Pertama datangnya sendiri-sendiri. Waktu datang wajahnya itu sudah wow, seperti habis gegeran sama tukang becak gitu, saudara ya. Datang ketemu, waduh, cerita, biasa yang wanita terus. Prianya, suaminya nggak ngomong panjang. Dia cuma bilang begini, Pak Pendeta, saya mau jujur sama Pak Pendeta. Kalau di dunia ini ada orang yang paling saya benci, dia Pak Pendeta. Gila enggak? Saya sampai, udah. Kalau udah seperti ini, bagaimana mau dipertahankan? Kenapa? Karena di dalam keluarga isinya penghakiman. Bapak Ibu, Yesus datang bukan untuk menghancurkan orang berdosa, tapi memulihkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus tahu bahwa kita orang berdosa? Sangat tahu, sangat tahu. Apa yang dia lakukan ketika dia sangat tahu bahwa kita berdosa? Bukan menghakimi, tetapi memulihkan. Keluarga Kristen harus menjadi tempat pemulihan, restorasi. Oke, aduh waktu saya tinggal 3 menit, tapi saya mau cepat ya, cepat-cepat Bapak Ibu. Ya. Tadi kan terlambat, jadi saya agak lambat boleh ya saudara ya. Supaya enggak utang Bapak Ibu. Yang ketiga, benteng kasih dibangun dengan kehangatan. Di mana ada kasih, di situ ada kehangatan. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, menjadi hangat. Tapi bagaimana seorang diri saja menjadi hangat. Bapak Ibu, kehangatan itu kebutuhan hidup. Ini enggak bicara tentang seks ya, bukan. Itu sama sekali enggak bicara. Bicara tentang bagaimana rumah menjadi tempat yang hangat. Pulang ke rumah kita bisa merasakan kehangatan, ketemu dengan anak, ketemu dengan istri. Banyak keluarga tidak kekurangan uang, tapi kekurangan kehangatan. Rumah menjadi dingin, komunikasi menjadi dingin, hubungan menjadi dingin, kasih sayang menjadi dingin. Ada suami istri cerita begini, udah dipulihkan tapi mereka cerita, betul Pak. Dulu ketika kami melewati masa-masa yang sangat berat, saya Pak kalau bilang sama istri saya begini, situ jadi pergi enggak? Kalau situ jadi pergi, sini mau pergi juga loh. Ngomongnya itu situ sini. Kalau situ enggak jadi pergi ya sudah. Situ tak tinggal di rumah, sini pergi sendiri. Loh, ngomong sini situ apa maksudnya? Yang lebih ironi adalah begini Bapak Ibu. Suami yang sinis dengan istrinya. Tapi begitu dia keluar, dia ketemu dengan kliennya, dia ketemu dengan pelanggannya yang baik, bisa berubah. Oh Pak, apalagi kalau ketemu sama pendetanya. Lagi GGR di rumah, wah teriak, wow, tinggi sekali. Lalu dengar pintu diketuk, buka dengan muka merah padam, karena geger buka, pendeta datang. Bisa bilang gini, oh Pak Pendeta, shalom, shalom. Pak Pendeta datang. Coba bayangkan. Bisa begitu? Gitu ya Pak Andi ya? Pengalaman. Tapi Bapak Ibu, kehangatan itu dibangun. Kehangatan itu dijaga. Kehangatan itu enggak bisa terus. Coba Bapak Ibu masak di rumah, ibu-ibu masak di rumah.
Suami masaknya baru kemudian suami datang kira-kira sejam kemudian. Kan harus dijaga, hangatnya itu dijaga toh. Entah apa dikasih tutup, entah disiapin microwave, entah apalah. Hangat itu kalau dibiarin pasti jadi dingin. Ini cara menjaga kehangatan. Ini menurut psikologi ada 5 love language, 5 bahasa cinta. Gak ada waktu untuk ceritakan, tetapi bahasa cinta ini ada yang disebut dengan physical touch, dirangkul. Ada yang disebut dengan quality time dalam pemahaman waktu yang disediakan. Ada hadiah, ada tindakan menolong, ada juga kata-kata yang menguatkan, yang menghargai. Ya, para istri, kapan terakhir Anda bilang suami Anda paling ganteng di dunia? Oh dulu Pak, waktu pacaran. Ya gimana Pak ya, wong sekarang ya sudah lain dengan yang dulu gitu. Tapi ada namanya word of affirmation. Suami ketika istri di rumah masak enak, kasih penghargaan enggak? Atau ngomongnya ketika makannya kasinan? Kita sering enggak fair. Pasangan yang kita cintai, berbuat melakukan yang baik kita diem saja. Begitu melakukan yang salah kita omelin habis-habisan. Yang ketiga, benteng kasih dibangun dalam kebersamaan. Yang keempat, benteng kasih dibangun dalam perlindungan bersama. Ayat yang ke-12 bagian A. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang dapat bertahan. Itu kata firman Tuhan. Keluarga sedang dalam peperangan. Bukan satu melawan yang lain. Tetapi kita melawan masalah. Saudara ingat ini ya, ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Banyak kali ketika masalah datang, suami istri bukan melawan masalah, suami istri melawan satu dengan yang lain. Saling menyalahkan gara-gara kamu, ora iso, gara-gara kowe, ora mungkin. Bertengkar, mestinya bukan istri melawan suami atau suami melawan istri, tetapi suami istri melawan masalah. Ayo sekarang bagaimana kita buat? Ayo kita masalah keuangan, ayo sama-sama kita ketati pengeluaran. Kita catat semua pembelanjaan bersama-sama. Kita itu melawan dosa, melawan godaan, melawan materialisme, melawan pornografi, narkoba, perselingkuhan, ideologi dunia, pengaruh digital bersama-sama. Ketika kita menerapkan peraturan untuk anak, terapkan bersama-sama. Jangan yang satu bilang gini, aduh kasihan ya, aduh anakku bagaimana ya, aduh papa jangan terlalu keras lah. Kalau begitu kita tidak bersama-sama, anak langsung melihat. Dan ketika anak melihat tidak ada kebersamaan, anak tidak akan mau taat. Musuh terbesar keluarga sering bukan dari luar, tetapi dari dalam. Apa artinya dari dalam? Artinya tidak ada kebersamaan. Kalau tidak ada kebersamaan, ya tidak mungkin saling melindungi satu dengan yang lain. Yang terakhir, yang kelima. Saya ditambahin waktu 10 menit Bapak Ibu. Sekarang tinggal 6 menit, jadi saya harus selesai. Ya udahlah ya, udah harus taat ya. Bapak Ibu yang kelima ini justru kunci di atas semuanya. Yaitu apa? Benteng kasih menjadi kuat karena Tuhan ada di tengah-tengah. Saya ulang kembali dari depan tadi. Jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha orang membangunnya. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali 3 lembar apa? Suami, istri, dan Tuhan. Nah masalahnya adalah ini tidak boleh jadi konsep. Ini harus menjadi operasional. Kalau cuma jadi konsep percuma. Nah bagaimana operasional, bagaimana prakteknya? Ini prakteknya Bapak Ibu. Lihat itu, suami, istri, Tuhan. Oke? Kalau masing-masing
jauh dari Tuhan, maka masing-masing akan jauh dari pasangannya. Lihat ya. Jadi kalau kita semakin jauh dari Tuhan, saya dan pasangan saya semakin jauh. Gimana caranya supaya saya dekat dengan Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya dekat dengan pasangan saya? Ada banyak cara, dunia kasih banyak cara. Healing bersama-sama, ya, liburan, ya, keluarin duit bersama-sama, pulang tambah geger. Kenapa? Karena melebihi budget. Lah kamu boros, lah kamu belonjo terus, lah kamu udah lah. Maunya healing, bukan healing yang didapat, malah rusak. Cara mendekatkan suami dan istri itu bukan dengan mendekatkan satu dengan yang lain. Ya, itu ya, tetapi dengan mendekatkan masing-masing dengan Tuhan. Saudara, kita harus mengerti ya, bahwa cara iblis untuk merusak hubungan suami dan istri bukan merusak mereka, tapi merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Begitu Hawa rusak hubungannya dengan Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Bisa bayangkan enggak Bapak Ibu? Di Taman Firdaus, di tempat yang sempurna, Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Loh, di Taman Firdaus loh, sempurna, mulia, enggak ada dosa. Saling menyalahkan ada. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan jadi rusak. Kenapa rusak? Ya digoda oleh iblis. Nah, dengan kata lain begini Bapak Ibu. Kalau hubungan suami istri jauh, yang pertama harus dilakukan adalah kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam penggembalaan pastoral, kalau ada suami istri punya masalah, pertanyaan diagnosis saya pertama kali adalah, kapan terakhir Anda berdoa bersama-sama? Itu. Dan 90% Bapak Ibu tidak bisa menjawab. Artinya apa? Tidak melakukan. Entah sudah lama tidak melakukan atau memang tidak pernah melakukan. Nah kalau hubungan dengan Tuhan jauh, ya pasti hubungan suami istri jauh. Lihat gambar ini, segitiga ini Bapak Ibu. Karena itu keberadaan Tuhan di tengah-tengah keluarga itu mutlak. Semua anggota keluarga terikat dengan Kristus. Kasih manusia terbatas, kasih Kristus tidak pernah habis. Rumah tangga yang hanya mengandalkan cinta manusia akhirnya lelah. Tapi keluarga yang menjadikan Kristus pusat akan terus diperbaharui. Ketika Tuhan menjadi pusat, pengampunan menjadi mungkin. Kesetiaan menjadi kuat, kasih akan mampu bertahan. Dan pengorbanan menjadi sukacita. Tidak ada lagi catatan saya sudah melakukan apa dan kamu melakukan apa, tidak ada. Yang ada adalah kita melakukan bersama-sama. Benteng keluarga bukan dibangun oleh kekuatan manusia, tapi oleh kehadiran Allah. Saya tutup dengan tulisan ini Bapak Ibu. Keluarga bukanlah benteng karena temboknya tinggi, tetapi karena kasih Kristus menjadi fondasinya. Ketika Kristus menjadi pusat keluarga, rumah tidak hanya menjadi tempat untuk tinggal, melainkan tempat untuk bertumbuh, tempat untuk dipulihkan, dan tempat untuk setiap anggota dipersiapkan bagi kekekalan. Hidup kita bukan berhenti di bumi, hidup kita sampai kepada kekekalan. Dan keluarga adalah tempat terbaik untuk menjaga iman masing-masing anggotanya tetap bertumbuh dan semakin dewasa. Tuhan memberkati kita, ayo kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau introspeksi. Apakah keluarga kami adalah benteng kasih? Atau keluarga kami sedang menjadi reruntuhan yang dingin, bahkan beku. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami menjaga keutuhan benteng itu. Sehingga tidak ada lubang, tidak ada celah, tidak ada retak.
tapi semuanya tetap kuat dan utuh. Sehingga ketika serangan datang, kami punya tempat perlindungan yang kuat. Ketika bencana datang, kami punya tempat perteduhan. Bahkan ketika angin badai menerpa, kami bisa bersama-sama untuk membangun kekuatan. Tuhan, tolonglah kami supaya di dalam keluarga kami memiliki benteng kasih. Dan kami tahu ketika kami punya benteng, kami akan kuat di dalam segala keadaan yang terjadi. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.